Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Vina Syakira Ramadan dengan NIM 07241034 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai geomatika dan sistem informasi geografis. Jadi outline yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu pengertian geomatika, pengertian SIG menurut ahli, alat pengukuran, bidang teknik sipil, peran geomatika dalam transportasi, peran geomatika dalam hidroteknik, dan juga pekerjaan umum dalam geomatika. Jadi langsung saja pemahaman tentang geomatika. Geomatika adalah ilmu yang mempelajari mengenai pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data spasial. Data spasial adalah data yang berbasis lokasi dan berasal dari berbagai sumber seperti sensor satelit, sensor laut, udara, dan peralatan ukur di daratan. Geomatika ini biasanya berisi tentang pengukuran-pengukuran yang diperlukan untuk menyatakan kedudukan titik di permukaan tanah. Lalu apa itu sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis atau SIG atau Geographic Information System atau GIS ialah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengelola, menganalisis, dan menghasilkan data referensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Atau singkatnya, SIG adalah sistem yang dirancang guna bekerja dengan data yang memuat referensi spasial dan koordinat-koordinat geografi yang berfungsi untuk mengelola informasi berisi data dengan referensi geografis dan spasial. SIG menurut beberapa ahli seperti Krisman. SIG yaitu sistem yang terdiri dari beberapa komponen seperti hardware, software, data manusia, data organisasi, maupun lembaga untuk menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkait. Lalu SIG menurut Riche yaitu sistem komputer untuk memasukkan atau capturing, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, hingga menampilkan data-data terkait posisi permukaan bumi. Lalu ada SIG menurut Esri, yaitu kumpulan yang terorganisasi baik dari hardware, software, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien dalam memperoleh, menganalisis, dan menampilkan berbagai bentuk terkait geografis. Dan yang terakhir ada SIG menurut Demers, yaitu sebuah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasi, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Jadi itulah beberapa pengertian SIG menurut para ahli. Lalu ada alat-alat pengukuran yang digunakan dalam geomatika, yaitu ada waterpass, theodolit, lalu ada total station, GPS geodetik, prisma ukur, kaki statif, dan masih banyak alat-alat lainnya yang digunakan untuk pengukuran geomatika. Langsung saja dari peran geomatika dalam teknik sipil. Jadi peran geomatika dalam teknik sipil ini sangat penting karena civil engineer itu harus memahami tinggi rendahnya tanah yang akan digunakan dalam pembangunan. Geomatika ini juga penting untuk berbagai macam bidang di teknik sipil seperti di bidang struktur, bidang geoteknik, bidang hidroteknik, transportasi, manajemen konstruksi, dan masih banyak bidang sipil lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai
mengenai peran geomatika dalam pekerjaan di bidang transportasi dan juga hidroteknik. Ini adalah beberapa peran geomatika dalam bidang transportasi. Yang pertama ada data penggunaan lahan. Perencanaan transportasi juga memerlukan data terkait penduduk, seperti data lokasi pemukiman tempat tinggal penduduk, dan lokasi di mana penduduk beraktivitas. Hal ini disebabkan data-data tersebut mencerminkan pergerakan penduduk. SIG akan menggunakan data tersebut untuk memprediksi pola pergerakan, volume, tingkat aksesibilitas sistem, dan distribusi sarana sistem. Dapat mengetahui harga lahan pada lokasi tertentu melalui data penggunaan lahan. Data ini sangat penting digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan kawasan perdagangan, pemukiman, industri, dan juga jasa. Lalu yang kedua ada data sosial ekonomi dan jumlah penduduk. Melalui data sosial ekonomi dan jumlah penduduk, kita dapat mengetahui kondisi sosial ekonomi dan karakteristik penduduk di suatu wilayah. Sumber data yang digunakan dalam memperkirakan jumlah penduduk adalah penginderaan jarak jauh. Melalui data ini, kita dapat memperkirakan kebutuhan transportasi, misalnya menentukan jumlah trip generation. Trip generation adalah jumlah perjalanan yang terjadi pada suatu zona, tata guna lahan, dan dalam satuan waktu tertentu. Yang ketiga, geomatika digunakan untuk data inventarisasi jaringan transportasi. Melalui penginderaan jarak jauh, kita dapat informasi terkait jaringan lahan yang bisa digunakan dalam manajemen dan perencanaan transportasi. Hal ini meliputi informasi spasial terkait lokasi, panjang lahan, lebar jalan, dan kondisi jalan. Apakah jalan itu beraspal atau dari paving block atau jalan tanah. Bahkan informasi mengenai area persimpangan jalan, tempat parkir, stasiun, bandara, terminal, jalan lokal, dan lain-lain. Pengendaraan jarak jauh ini bisa menampilkan gambar dengan kondisi yang jelas dan juga beresolusi tinggi. Selanjutnya, masih di bidang transportasi, ada pemantauan lokasi armada. SIG ini dapat memantau posisi transportasi secara real time. Dengan begitu, pengelola armada akan lebih mudah dalam memantau kinerja, efisiensi operasional, dan mengatur waktu kedatangan yang tepat bagi penumpang. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi di bidang transportasi. Nah, SIG ini juga dapat dikembangkan untuk aplikasi geografis. Contoh aplikasinya seperti taksi online, bahkan Maps dapat dikembangkan dengan menggunakan SIG juga. Dan yang terakhir, ada pengaturan lalu lintas. Suatu sistem informasi geografis yang baik mampu memantau kondisi lalu lintas secara real time. Bisa memberi informasi-informasi terbaru tentang kecelakaan, perbaikan jalan, kemacetan, dan lain-lain. Hingga dari informasi tersebut, pengguna jalur dapat menghindari rute-rute yang tidak diinginkan. Selanjutnya, peran geomatika dalam pekerjaan bidang hidroteknik. Ada pemetaan daerah aliran sungai. Nah, geomatika ini digunakan untuk penandaan DAS atau daerah aliran sungai, termasuk topografi, pola aliran udara, dan karakteristik hidrologi lainnya. Data ini penting untuk perencanaan tata guna lahan, pengelolaan banjir, dan perlindungan lingkungan. Lalu ada pemodelan banjir dan erosi. Dengan menggunakan data geomatika, perencanaan dan mitigasi banjir serta pengendalian erosi dapat dilakukan secara efektif dengan memodelkan aliran air dan mengidentifikasi daerah yang rentan terhadap banjir serta erosi.
Lanjut, ada perencanaan dan desain bendungan. Geomatika ini dapat membantu dalam perencanaan dan desain bendungan dengan memberikan informasi tentang topografi dari dasar sungai, geologi sekitar situs, dan analisis stabilitas lereng untuk memastikan keamanan dan efisiensi dari bendungan tersebut. Dan yang terakhir, ada manajemen sumber daya air. Geomatika memainkan peran dalam manajemen sumber daya air dengan memadukan dan memodelkan aliran udara, kualitas udara, dan penggunaan lahan. Hal ini membantu dalam pengelolaan dan pemantauan ketersediaan udara untuk konsumsi, irigasi, dan keperluan dari industri. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai pekerjaan umum dari geomatika. Contohnya ada analisis penelitian dan pengambilan keputusan. Ia biasanya meliputi pemilihan metode pengukuran, prosedur, peralatan, dan lain sebagainya. Lalu ada pekerjaan lapangan atau pengumpulan data. Ini biasanya dilakukan di lapangan dengan melaksanakan pengukuran dan mencatat data langsung di lapangan. Selanjutnya ada menghitung dan pemrosesan data. Setelah kita dapat data dari lapangan tadi, kita akan melaksanakan hitungan berdasarkan data yang sudah kita dapat. Lalu ada penyajian data atau pemetaan. Ia biasanya menggambarkan hasil-hasil ukuran dan hitungan untuk menghasilkan peta, gambar rancangan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pemancangan atau pematokan. Ia biasanya untuk menentukan batas-batas atau pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai geomatika dan sistem informasi geografis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.